kita lanjutkan ya. Definisi tentang halayak lumas. Oke, definisi tentang halayak lumas di sini yaitu orang-orang yang memiliki perhatian, minat, dan kepentingan yang sama terhadap suatu masalah. Oke, di sini dapat bersifat konkret dan terlembagkan, seperti orang yang terhimpun dalam suatu organisasi seperti karyawan, buruh, wartawan atau media, pegawai negeri yang bersifat homogen, dan lain sebagainya. Di sini juga publik juga bersifat abstrak dan sangat heterogen. Seperti publik bersifat abstrak ini juga sebagai orang yang di luar dari secara langsung ya, seperti kita bertemu secara langsung. Di sini seperti pembaca koran, penonton televisi, kemudian pendengar radio. Di sini juga sebagai publik atau orang yang target sasaran terhadap suatu kepentingan. Kepentingan itu kepentingan perusahaan atau organisasi tertentu. Tapi di sini juga memiliki minat dan perhatian sama. Sudah pasti ya teman-teman, target sasaran atau publik halayak yang dituju juga harus memiliki, yang paling penting adalah memiliki minat, memiliki perhatian dan kepentingan yang sama. Apabila tidak memiliki kepentingan dan minat yang sama, sudah pasti itu bukan merupakan target sasaran seorang humas, karena tidak memiliki kepentingan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau humas sebagai ujung tombak dari perusahaan untuk menyebarluaskan informasi tentang program atau produk yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jika tidak memiliki minat dan kepentingan yang sama, justru tidak akan tercapai yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, kemudian di sini saya membagi bahwa publik itu terbagi menjadi dua. Publik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah publik internal dan publik eksternal. Sekarang teman-teman bisa lihat untuk publik internal itu adalah pemangku kepentingan dalam organisasi, yaitu orang yang berkepentingan yang mencakup secara internal, yaitu pemimpin perusahaan, karyawan yang memiliki bawahan, atasan, kemudian pimpinan, anggota, sivitas akademia, baik itu dosen atau mahasiswa, itu merupakan dari publik secara internal. Nah, sekarang kalau publik eksternal ini kita terbagi menjadi dua. Publik eksternal ini yang pertama adalah khalayak khusus. Khalayak khusus dan khalayak massa. Oke, khalayak khusus ini apa sih? Khalayak khusus ini adalah yang dikhususkan atau para pemangku kepentingan yang terdiri atas media massa. Seorang jurnalis yang bekerja di media massa itu merupakan target khusus yang harus ditargetkan secara halayak yang ditujukan, target halayak humas yang diinginkan oleh seorang PR. Oke, yang kedua adalah pelanggan. Kemudian pemasang iklan, pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan program atau keinginan yang dimiliki oleh perusahaan di mana kita bekerja. Ya, sedangkan khalayak massa atau khalayak ramai yang menjadi sasaran publisitas humas atau target sasaran humas juga bisa melalui surat kabar, film, radio, televisi, dan lain sebagainya. Merupakan target ini juga sangat penting dalam menginformasikan atau menyebarluaskan yang tadi saya jelaskan, untuk menginformasikan segala bentuk program dan produk yang ingin kita sampaikan kepada publik. Jadi mereka sebagai perantara untuk membantu kita menginformasikan segala bentuk informasi pesan kepada khalayak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan 4 alasan penetapan khalayak. Kenapa sih di dalam penetapan khalayak kita alasan seorang PR untuk menetapkan khalayak itu apa? Oke, teman-teman di sini bisa baca 4 alasan penetapan khalayak di sini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Oke, identifikasi khalayak ini tadi sudah kita bagi menjadi dua tadi, yaitu segmen khusus, khalayak khusus dan khalayak massa ya. Kita harus mengidentifikasi nih supaya apa? Supaya sesuai dengan target sasaran yang dicapai itu berhasil atau tidaknya. Kita harus mengidentifikasikan segmen khalayak. Jadi kalau kita ingin menginformasikan produk makanan, contoh ya, launching produk makanan, segmen khalayak kita siapa? Kalau misalnya khalayak makanannya dalam bentuk misalnya pizza atau
atau burger atau dalam bentuk ayam, itu target sasaran kita adalah target anak muda. Informasi yang disampaikan media massa juga target sasarannya harus jelas. Misalnya target sasaran, kalau kita sampaikan kepada salah dalam mengidentifikasikan target sasaran, misalnya kepada orang-orang tua yang umurnya di atas 50 tahun ke atas, mereka justru tidak akan berhasil. Kenapa? Karena mereka dengan usia yang di atas 50 atau di atas 60, kemudian kita target sasarankan makanan seperti pizza, burger dan lain sebagainya, itu tidak akan berhasil ya teman-teman, karena mereka tidak menggunakan produk tersebut. Tapi jika kita menargetkan sasaran kita kepada anak usia di atas 17 tahun hingga target sasarannya di 35, itu akan berhasil. Kenapa? Karena mereka menggunakan menggunakan produk tersebut. Nah, itu target sasaran yang dimaksud. Kenapa kita wajib untuk mengidentifikasikan segmen khalayak kita atau kelompok kita ke orang-orang yang tepat. Oke, yang kedua alasan penetapan khalayak yang kedua adalah menciptakan skala prioritas. Menciptakan skala prioritas di sini sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Oke, dengan kita mengefisiensikan biaya, kita mensegmenkan, mengidentifikasikan segmen khalayak dengan baik, maka skala prioritas yang dituju juga akan tercapai karena target sasarannya tepat. Itu yang akan mengefisiensikan biaya. Kita tidak perlu susah payah untuk membuang budget anggaran yang dimiliki perusahaan, tetapi juga dengan meminimalisir anggaran yang dituju, tetapi akan menghasilkan sesuatu income atau profit yang besar bagi perusahaan, karena ketepatan dalam penetapan khalayak segmen ini tadi berhasil. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah memilih media dan teknik kemas yang sekiranya paling sesuai. Kenapa kita wajib juga memilih media? Tidak semua media kita gunakan, karena selain mengefisiensikan biaya, untuk agar penetapan khalayak memilih media yang baik, yang tepat sasaran, akan menghasilkan hasil pekerjaan kita tidak terlalu capek jadinya. Kita akan meringankan beban dan tugas tanggung jawab seorang PR. Dengan menetapkan media yang tepat di dalam kita memberikan sasaran tujuan program yang dimiliki oleh kita, akan membuat meringankan beban kita sebagai seorang PR. Oke ya. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mempersiapkan pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Oke, sudah pasti ya teman-teman, dari ketiga alasan tadi, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita akan mendapatkan hasil yang menggembirakan untuk kita, karena kita sudah mengidentifikasi khalayak, kita sudah memilih media yang tepat, kita sudah memilih skala prioritas orang-orang mana yang akan kita tuju untuk ditujukan produk yang kita miliki, akan menghasilkan sesuatu hal yang mudah dicerna, mudah diterima oleh publik, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak akan berhasil diterima di mata masyarakat atau publik atau audiens. Gitu ya. Jadi seorang PR harus pintar dalam berpikir secara strategik, inovatif, secara memiliki inovasi, variasi-variasi yang berpikir yang out of the box yang tidak dimiliki orang lain, sehingga kita mampu untuk menghasilkan sesuatu hal yang berguna bagi publik, berguna bagi masyarakat. Profit yang diuntungkan oleh perusahaan juga akan berhasil. Gitu ya. Jadi pekerjaan seorang humas juga tidak mudah, tetapi tidak juga sulit jika kita mampu dan paham terhadap permasalahan yang ada. Oke, sekarang pembahasan di minggu ini, kenapa akibat kalau kita tidak menetapkan target sasaran kita. Tadi kita udah jelasin nih alasan kita penetapan khalayak itu seperti apa. Nah, ini akibat jika kita tidak menetapkannya target sasaran dengan baik. Oke, yang pertama, segenap usaha akan terpecah belah oleh karena luasnya khalayak dituju. Sudah pasti ya, tadi saya sudah jelaskan teman-teman, jika kita tidak mampu untuk menargetkan, mengskala prioritaskan target sasaran kita akan buang-buang uang, kita akan capek secapek-capeknya karena pekerjaan kita tidak efektif. Jadi